Bentar. Jadi biar Bapak Ibu nanti lebih ngeh lagi, bagi yang kemarin prosesnya bikin seller, kemudian verifikasi, ditautkan, terus kemudian tambah produk, dan seterusnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Kemudian nanti juga masalah upload video. Pertama, bikin video. Nah, bikin video itu saya kemarin agak bingung, karena bikin video itu kan prakteknya itu harus kelihatan ya. Bagusnya memang online seperti ini, baru kita bikin praktek video. Tapi online juga saya masih agak belum ketemu metode mengajar bikin video. Makanya kemarin saya kirim 2 contoh bikin video capcut. Nah, semoga Bapak Ibu sempat bisa belajar bikin capcut. Kemudian setelah bisa bikin videonya, baru nanti kita akan upload. Nah, uploadnya biar FYP, nanti kita bertanya ke Kang Dera. Kang Dera, caranya gimana agar FYP? Nah, kemarin itu cerita dari tim saya aja ya, yang di kantor saya, kenapa kok bisa FYP 2,2 M itu, ternyata satu, musiknya dipilih musik yang lagi tren. 2, jam, ada waktu FYP. Jadi uploadnya jangan sembarangan. Uploadnya itu di jam-jam tertentu, tiba-tiba di FYP. Nah, ternyata dengan FYP itu menaikkan subscriber atau apa namanya, follower lah gitu ya. Sehingga follower kita jadinya banyak. Akhirnya setiap kita upload sesuatu itu lebih cepat yang nontonnya. Nah, nanti setelah kita belajar itu, tentunya ada lagi nanti next-nya. Next-nya itu adalah TikTok Ads. Nah, tapi itu nanti aja kalau Bapak Ibu sudah mulai canggih ya. Kalau sekarang-sekarang belajar TikTok Ads, sepertinya masih bingung, kecuali kalau sudah mulai siap, Bapak Ibu siap videonya udah sehari bisa bikin 2-3 video, kemudian sehari sudah bisa upload, baru kemudian Bapak Ibu boleh nanti pakai TikTok Ads. Kalau sudah siap nih, khawatirnya kalau Bapak Ibu sekarang sudah pakai TikTok Ads, itu nanti penjualannya nggak siap, terus penanganannya nggak siap, nanti malah jadi bumerang. Produk Anda malah kecewa, banyak orang yang kecewa. Makanya pelan-pelan. Seminggu ini kita belajar, sudah saya lihat sih sudah 50% bisa ya kemarin itu. Makanya di pertemuan setelah seminggu kita belajar seller, TikTok Ad, TikTok, capcut, kemudian upload, pasangin, disambungin sama tokonya, dan seterusnya. Nah, malam hari ini kita mulai belajar. Nanti kalau sudah mulai bisa, baru kita belajar. Nah, belajar malam hari ini pun mungkin kalau dirasa perlu nanti kita lanjut untuk lebih ini lagi, kita insya Allah bisa aja saya akan ngadain pertemuan Zoom meeting lagi seperti ini. Baik, yang kedua itu tanya jawab, dan yang ketiga, kemarin banyak yang japri ke saya, Pak Agung, saya pengen jualan kopinya Pak Agung tuh, gimana biar kita bisa ikutan? Oke, yang bagi yang serius nanti boleh menghubungi saya, dan malam hari ini mungkin saya akan sedikit menjelaskan biar Bapak Ibu tahu produk knowledge tentang kopi. Nah, kenapa? Karena kopinya itu banyak orang yang minum kopi gitu ya, tapi asam lambungnya naik, terus kemudian GERD, karena sekarang itu dunia kerja dikit-dikit minum kopi, dikit-dikit minum kopi, jadi akhirnya lambungnya nggak bagus. Nah, kopi saya ini adalah kopi solusi, enaknya seperti Starbucks, tapi sehatnya bisa nyembuhin diabetes, luar biasa, Masya Allah, dan rasanya manis. Biasanya obat diabetes tuh nggak enak, pahit, nggak ada rasanya, makanya orang kadang-kadang males, kangen sama yang manis-manis. Nah, kopi saya ini dia manis, enak, sama dengan kopi Starbucks, tapi bisa nurunin gula darah. Gula darahnya ada yang 500, ada yang 400, turun cuma 125, 130. Sehari minumnya 3 kali padahal.
saya kadang-kadang bisa 5 kali kalau lagi banyak acara, banyak temen, banyak nongkrong gitu ya. Selama ini kopinya nggak sehat, nah sekarang kopinya sehat, makanya laku. Nah, nanti biar Bapak Ibu nanti bikin videonya. Nah, khusus yang bikin jualan kopi, nanti akan saya fasilitasi bikin kelas capcut, bikin kopi, video-video kopi, karena fotonya, videonya itu kita sudah banyak. Nanti tinggal Bapak Ibu kita ajarin, terus kemudian gimana caranya FYP. Nah, baru nanti kopinya langsung laku, cepet banget lakunya. Baik, itu 3 agenda itu malam hari ini. Yang pertama, insya Allah Kang Dera nanti akan sharing-sharing. Santai aja ya, kita dengerin gimana caranya Kang Dera dapat 1 M tanpa produk, nggak punya produk, jualin produk orang. Kita nanti dengerin aja, siapa tahu dapat insight, dapat inspiring dari Kang Dera. Baru nanti kita tanya jawab. Jadi Bapak Ibu selama mendengarkan Kang Dera, tulis pertanyaan-pertanyaan ya. Yang kemarin-kemarin juga bingung masalah nyambungin TikTok ke seller atau seller ke TikTok, masalah macam-macam. Tulis dulu pertanyaannya, nanti setelah Kang Dera cerita-cerita, baru kita tanya jawab. Nah, setelah tanya jawab, baru terakhir biar Bapak Ibu yang pengen jualan kopi nanti biar lebih jelas. Nah, nanti juga terakhir setelah kopi kalau mau ada tanya jawab juga atau mau penawaran produk seperti Bu Julia punya produk mukena dan segala macam, kalau mau apa namanya produk knowledge-nya diketahui juga sama kita boleh. Nanti di kelas bikin videonya boleh nanti kita zoom sekali lagi untuk kelas bikin video dan upload video agar FYP ya. Baik, Bapak Ibu, itu saja yang malam hari ini agenda kita. Semoga bisa selesai malam hari ini dan dapat ilmunya. Sebelum saya berikan kepada Kang Dera, nah Kang Dera ini saya juga baru kenal. Beliau ini ternyata anak muda dari Cimahi, Cimahi Bandung. Kemudian beliau ini apa namanya ya, pemain internet marketing, kemudian beliau masuknya di TikTok, kemudian bikin video TikTok, dan video TikToknya tuh hebatnya tanpa muka. Jadi muka yang gantengnya ini nggak pernah muncul nih. Yang muncul cuman lagu-lagu, video, terus gambar-gambar. Kenapa kok bisa banyak yang order sampai 1 M? Wah, ini nanti kita coba nanya ya, gimana baiknya. Baik, Bapak Ibu sudah siap belajar? Kalau sudah siap belajar, mari kita sambut Kang Dera. Monggo Kang Dera, silakan. Nuhun, Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu secara virtual ya. Ini kita bisa memanfaatkan teknologi yang luar biasa. Dan sepertinya Zoom ini terjadi karena kemarin kita dihantam COVID ya, betul Pak Agung ya. Jadi alhamdulillah hikmahnya nih kita apa-apa sekarang nggak perlu berkumpul secara fisik, tetapi kita bisa berkumpul secara virtual. Nah ini sepertinya ada banyak peserta, alhamdulillah ini ada kurang lebih 12, pas sekali untuk belajar TikTok itu sebetulnya tidak bisa terlalu banyak Pak Agung. Jadi kita 12, 15, 20 tuh udah pas lah begitu 20. Tapi ini sepertinya saya tidak tahu nih yang nonton saya ini lagi nonton Indonesia Argentina nih atau ini saya nggak kelihatan wajahnya. Nih Bapak Ibu bolehlah dibuka biar saya lebih kenal begitu. Siapa tahu nanti ketemu di jalan kan kita bisa langsung eh, kita langsung saya kasih jurus yang top Marco top Jos Marco Jos gitu. Biar kita sama-sama silaturahmi. Boleh Bapak Ibu yang mungkin sekarang kondisinya tidak sedang terbuka auratnya begitu, bolehlah kita on cam saja. Ini ada Kang Asep juga. Kang Asep, salam kenal nih. Saya kayak Kang Asep dari Bale Endah tadi Kang Asep ya. Bale Endah, ada Ibu Suindah dari
ada Ibu Swindah juga, ada ini ada namanya di sini Aurani Passion, kemudian ada Ibu Nita Oktavia, ada Ibu Anissa, ada Ibu Galuh, ya ada Ibu Erna sama Pak Abed mungkin ya. Karena menurut saya sudah belajar digital marketing itu saya dari tahun 2000 digital market ini TikTok tingkat kemudahannya itu begitu sangat mudah menurut saya. Saya sering belajar, saya pernah berguru kepada seseorang, saya dulu belajar namanya marketplace Pak. Jadi saya jualan di Shopee, di Tokopedia, di Lazada. Itu saya cuma mau ketemu masternya, mau ketemu orang itu saja, cuma ngobrol depan rumahnya, itu saya bayarnya sampai 6,5 juta Pak. Untuk pengen belajar gimana caranya saya bisa dapat waktu itu targetnya nggak besar, cuma pengen dapat 10 juta sebulan padahal. Tapi saya berani bayar 6,5 juta, saya pikir oke lah saya 6,5 juta, bulan depan dapat 10 juta sih masih oke begitu. Jadi saya datang ke Garut dan orang itu tidak mau dikenali gitu, dia punya YouTube juga, punya YouTube. Kalau dia YouTubean orangnya tuh pakai kresek Pak Agung, pakai kresek dibolongin, jadi orang tuh nggak mau kenal dia. Jadi saya Dahsyat ya. dikenalkan dengan orang itu gitu, cuma ngomong orang itu agak kasar Pak Agung gitu, sini lu mana duit lu, sini bayar sama gua, dia kantongin gitu, udah 6 juta. Terus saya cuma ngobrol doang 3 jam, cuma dikasih kopi kapal api waktu itu sama orangnya begitu. Tapi saya betul-betul ingin belajar gitu Pak Agung. Wah saya ini belajar nih, saya bilang ini. Tapi saat itu bukan dalam keadaan punya uang, sama kita juga pas-pasan. Tapi saya mengetahui bahwa ilmu ini sangat berharga. Karena menurut saya Pak Agung, karena begini, kita itu kadang-kadang suka cari yang susah gitu Pak. Kita senangnya cari yang susah gitu. Teman saya kemarin baru buka usaha di Garut, ceritanya pegang handphone 200.000 buat beli kuota begitu, kita bayar wifi segala macam, tidak menghasilkan apa-apa. Sementara orang di luaran sana dari handphone ini itu bisa beli rumah, padahal cuma di rumah aja bisa beli rumah, bisa beli mobil. Itu real. Sekarang semuanya luar biasa begitu. Dan modalnya tuh hanya handphone saja gitu, nggak ada yang lain. Sama halnya dengan kita, mereka gunakan HP mungkin sehari 5 jam 6 jam, kita juga sama 5 jam 6 jam, tapi ternyata bedanya mereka menghasilkan sesuatu, kita tidak menghasilkan sesuatu dari handphone ini. Nah maka saya ingat dulu diceritakan oleh seorang motivator nih, saya ceritain lagi nih biar seru juga nih, saya cerita juga. Jadi saya diceritain begini, di Cina katanya Pak Bu, di Cina itu singkat ceritanya ada seorang pengemis. Jadi pengemis ini dia tinggal di depan toko, di depan sebuah toko. Jadi ceritanya pengemis ini turun-temurun. Yang punya toko mengemis, jadi kakeknya pengemis, terus apa ya, bapak kakeknya juga pengemis, cucunya pengemis, sampai terakhir itu masih mengemis begitu. Ini si pengemis ini meninggal dan tidak ada penerusnya. Kemudian si pemilik toko melihat kok itu seperti saya pernah
lihat katanya mangkok yang dipakai ngemis ini kok saya sepertinya pernah lihat begitu mangkoknya ini gitu. Dia searching lah di internet, dia searching gambar mangkoknya ini, apa yang terjadi? Ternyata mangkok ini mangkok yang luar biasa, tapi sudah ribuan tahun yang lalu begitu. Ini sudah lama. Tidak berharga. Ternyata kalau dijual ini ratusan miliar. Nah, saya kira begitu kita cuma buat medsos ya, update status lah, kita apa segala macam. Tetapi ternyata kalau kita tahu cara kita mengembangkan, mendapatkan sesuatu dari handphone ini luar biasa. Kita bisa bukan hanya mendapatkan tambahan penghasilan, tetapi bisa kita dapat sesuatu yang luar biasa dari handphone ini. Nah, teman-teman, kembali ke cerita kenapa saya akhirnya di TikTok ini, karena saya sudah pengalaman di digital marketing, saya tentang Lazada, Shopee, dan lain-lain marketplace, kemudian saya belajar juga Google Ads segala macam. Nah, kemudian di bulan kurang lebih November 2022, pada waktu itu ada salah seorang guru digital marketing saya, beliau itu promo begini, belajar digital waktu itu beliau memperlihatkan saya buat, dan menariknya hampir 500 konten itu gagal semua, tidak ada yang FYP tetapi tidak menghasilkan begitu. Hingga suatu hari saya mendapatkan pola di bulan ketiga, waktu itu awal-awal Januari lah, di akhir-akhir Desember awal Januari, saya dapat polanya, ketemu pola yang tepat begitu. Nah, hingga dari saat itu mulailah omsetnya bagus begitu, dari mulai 1 juta sehari, 2 juta sehari, hingga saya puncaknya itu pernah dalam satu hari itu saya terjual 70 juta, omset 70 juta. Pada waktu itu saya jualannya tisu, Pak Agung. Saya ingat tisu, waktu itu saya jualan tisu. Jadi jual tisu itu, dan terjual tisu itu jika mungkin kurang lebih sekitar belasan ribu tisu dalam sehari. Saya terjual belasan ribu tisu. Saya bikin konten tidak sampai 15 detik, tapi saya bisa menjual sampai belasan ribu tisu. Kebayang Bapak Ibu, kalau saya jualan tisu beneran secara offline, saya harus nyiapin kontainer, mungkin bukan truk lagi, saya harus nyiapin kontainer, saya harus nyiapin tempat begitu, saya harus nyiapin karyawan segala macam. Tetapi dengan adanya TikTok afiliator ini, kita hanya jualin produk orang, kita bikin konten saja yang kontennya kurang dari 15 detik, karena rata-rata konten saya itu kurang dari 15 detik. Nah, itu luar biasa begitu. Oh, saya bilang kok dalam sehari bisa mendapatkan uang yang lumayan, bagi saya lumayan gitu, bisa mendapat uang seperti itu. Nah, inilah yang keajaiban dari aplikasi TikTok ini, yang harus kita syukuri bahwa ada teknologi seperti ini. Dan saya sering sampaikan bahwa TikTok ini memang berbeda, sangat berbeda sekali dengan mungkin teman-teman ada namanya Tokopedia. Saya sering sampaikan bahwa Tokopedia, Lazada itu adalah sebuah pasar, Bapak Ibu semua. Tentu orang yang buka Shopee itu niatnya satu, ya pengen belanja dan cari barang, cari produk begitu. Nah, beda dengan TikTok. TikTok ini bukan pasar. TikTok ini ibarat di dunia nyata
ternyata ini dangdutan, Pak. Ada dangdutan yang diadakan oleh misalkan desa atau apa, kita kanan kiri kita ada orang jualan jagung bakar, ada orang jualan kolor begitu, 50.000 3, ada orang jualan kerudung 100.000 dapat 5, kan gitu. Tiba-tiba kita jadi ada jualan casing HP misalkan, kalau ada jualan mukena, ada jualan kerudung, tiba-tiba kita tertarik, kita klik keranjang kuning dan kemudian kita beli produknya. Nah, ini yang terjadi di TikTok ini begitu Bapak Ibu semua. Jadi memang secara pangsa pasar lebih besar karena kan inti bisnis itu di mana orang berkumpul, di sanalah kita berbisnis. Makanya ada orang bilang kalau kita mau usaha tuh cari tempat strategis. Nah, TikTok ini saat ini tempat strategis, Pak. Karena Facebook itu udah mulai kalah, YouTube pun udah mulai kalah. Kalau kita mau nonton YouTube, Bapak Ibu semua, kalau misalkan durasinya 20 menit tuh udah males banget. Aduh, ceramah nih 20 menit udah kita tinggalin duluan. Tapi kalau kita lihat di TikTok, kita dikasih itu yang 10 detik, yang inti-intinya tuh asik banget tuh. Oh, scroll lagi. Kita lihat misalkan Ustadz Adi Hidayat, kita lihat Ustadz Abdul Somad, kan di TikTok banyak banget tuh. Ininya cuma berapa detik gitu. Dan ternyata itu yang membuat orang suka, orang tuh nggak suka. Jadi secara psikologi, secara mental, kita tuh udah nggak suka nonton yang lama-lama gitu. Kita udah malas aja lihat YouTube 2 jam begitu. Udah ya males lah, pokoknya pengennya dicepetin gitu. Tapi dengan ada TikTok ini cuma 5 detik, 10 detik, 15 detik itu intinya kita dapat. Nah, Bapak Ibu, selera orang sekarang sudah berubah, cara berbelanja orang sudah berubah, maka tentunya kita pun harus ambil peluang. Jangan kita jadi konsumen saja, harus jadi pemain. Betul nggak? Nah, kayak sekarang nih, saat ini kan ini lagi pertandingan Indonesia lawan Argentina. Nah, kita mau kalau jadi penonton aja, Pak, kita bayar tuh 600.000, 2 juta gitu ya, gitu. Pemainnya ya asik-asik aja, pemainnya main bola seru ya, ketawa-ketawa begitu dan dibayar begitu. Nah, Bapak Ibu memilih nih, mau pilih mana? Kita mau jadi penonton yang bayar, mau jadi konsumen saja, atau kita mau jadi pemain, belajar jadi TikTok afiliator begitu. Nah, saran saya kita semua mulailah belajar sedikit-sedikit, dan tentunya adanya Zoom ini kita semua tentu mau belajar tentang bagaimana cara menjadi TikTok afiliator. Dan malam ini teman-teman kita sistemnya diskusi saja. Nah, jadi bentuknya karena sepertinya untuk tutorial ini kita harus betul-betul persiapannya lebih matang lagi karena harus ada yang kita share apapun ke saya mengenai TikTok begitu. Insya Allah nanti saya akan jawab apa yang saya pahami, pengalaman pribadi saya begitu. Jadi kurang lebih seperti itu tentang TikTok ini, teman-teman. Jadi TikTok ini adalah hal baru dan ini orang-orang sedang antusias sekali mengenai TikTok ini, dan saran saya teman-teman, mari kita mulai menjadi pemain, bukan hanya jadi penonton untuk TikTok ini. Dan kemarin mungkin Pak Agung juga sudah share-share cara menentukan produk atau cara tentang inspirasi videonya, karena inti dari kita jadi afiliator itu sebetulnya satu saja, amati, tiru, modifikasi, udah itu aja. Teman-teman mau jual apa? Mau jual baju, carilah toko penjual bajunya, itu kan ada di marketplace itu ada. Nah, kita lihat videonya seperti apa yang ramai. Teman-teman mau jual apapun tinggal amati, tiru, modifikasi. Sebetulnya intinya itu saja. TikTok itu tidak ada yang aneh, cuma itu saja. Nah, silakan teman-teman, mungkin sebelum kita berlanjut ke pembahasan yang lainnya, ada pertanyaan mengenai TikTok ini apapun. Teman-teman boleh nanya hal yang menurut teman-teman remeh, jangan sampai takut, saya mau nanya ini takut diketawain atau ini, nggak usah teman-teman, santai saja, karena saya juga sama dulu
waktu belajar tuh kebingungan. Jadi teman-teman, salah satu cara kita untuk berkembang tuh harus nanya, karena saya juga tidak tahu teman-teman ini yang tidak pahamnya di mana gitu, biar kita nanti samakan frekuensinya begitu. Nah mungkin itu Pak Agung prolog dari saya mengenai TikTok ini, pengalaman pribadi saya. Jadi memang alhamdulillah sampai saat ini omset saya sudah di atas 1 miliar, dan saya selalu bikin bikin toko baru. Sebulan tuh bisa beberapa kali saya bikin toko baru kalau TikTok afiliator, karena yang saya praktekkan di TikTok afiliator ini saya di belakang layar. Jadi saya tidak personal branding. Tetapi yang terbaik Bapak Ibu, tentu yang terbaik sebetulnya TikTok ini personal branding sebetulnya. Nanti saya juga naik level ke personal branding gitu. Jadi saat ini saya masih di belakang layar dan akan mulai kita personal branding. Personal branding di TikTok tuh maksudnya gimana? Sebetulnya di TikTok tuh sederhana Bapak Ibu, kita tidak perlu mencari hal yang rumit, yang di sekeliling kita aja. Jadi saya punya teman Pak Agung di TikTok ini, dia itu setiap hari dia itu cuma share hal-hal yang anggap menurut dia bermanfaat begitu. Dia share belinya di mana, terus dia tautkan keranjang kuning. Itu pun bisa buat dia penghasilan 1 juta 2 juta sehari. Itu penghasilannya Pak, bukan omsetnya. Kalau saya omset rata-rata sehari itu rata-rata masih di 7 jutaan ya, 7-10 begitu. Jadi belum besar Pak Gung, jadi masih, tapi cukuplah buat ya daripada saya harus misalkan ngantor begitu, ya lebih baik di rumah lah gitu. Jadi kegiatan yang lain bisa ini gitu. Saya juga ada beberapa HP di istri saya juga saya bikinin konten. Jadi Pak Gung, saya sering bercanda. Jadi kalau ke istri itu saya nggak ngasih nafkah, saya ngasih konten tiap hari gitu. Jadi nggak usah transfer uang, saya bikin konten ada di istri kan itu bisa sampai bikin 4 toko begitu, bukan 4 toko. 4 akun TikTok begitu. Jadi saya bikinin akun, saya ini udah, istri cuma upload aja yang udah ini. Alhamdulillah setiap hari ada saja omset lumayan lah buat lumayan lah Pak, lumayan di TikTok ini menariknya Sehari begitu. bikin video berapa banyak? Saya Pak Agung setiap hari itu kalau misalkan lagi sedang di rumah, karena saya juga ada kegiatan lain di luar begitu, ada kegiatan lain di luar juga sama. Saya sehari kalau lagi on itu bisa di atas 10 Pak Agung. Kalau 10 normalnya video 2 3 sehari ya? saya. Ya, 2 3. Dan itu pun menariknya di TikTok ini memang yang masih jadi misteri Pak Agung begini. HP kita ini, TikTok di HP kita ini itu algoritmanya itu berbeda-beda, tidak sama. Contoh begini. Kalau saya jualan produk laki-laki di handphonenya, di handphone, memang TikTok itu ngasih konsumen itu sesuai kebiasaan kita. Itu saya kebiasaan kita. Jadi kalau teman-teman mau jualan, saran saya kalau misalkan kita perempuan ya jualan produk perempuan, saran saya begitu. Gitu. Jadi jualan produknya perempuan. Uh, agar apa, akun pun kalau buat yang termasuk begini, saya pernah tuh pakai handphone anak saya jual produk yang kontennya sama dengan yang saya biasa bikin di handphone saya pakai handphone anak saya, itu nggak naik sama sekali, malah yang like-nya kebanyakan bocil-bocil yang main FF lah, main Mobile Legend lah begitu, jadi nggak naik, makanya keluhan, aduh ini FYP banyak tapi yang nonton bocil semua katanya, gitu nggak menghasilkan Bu, begitu gitu. Dan nanti saya biar yang nontonnya itu tertarget begitu, yang nontonnya tertarget, misalnya kita jualannya apa, produknya apa, supaya pas gitu si konsumen yang nontonnya itu supaya tertarget
gitu. Nah, itu ada trik-triknya. Nanti saya akan share juga. Nah, sebelum saya melanjutkan, boleh apa aja boleh bebas. Tapi saat ini kita temanya afiliator, gimana caranya kita jualin produk orang, kita cuma bikin konten saja. Termasuk nanti kita juga jual produk namanya P-Cafe, ya kopi itu. Nah, nanti saya share juga kenapa sih kita untungnya apa sih kita jual P-Cafe ini. Nah, nanti saya share juga. Tapi sekarang silakan teman-teman barangkali ada pertanyaan mengenai TikTok ini. Silakan teman-teman. Saya sambil Baik, bawa air dulu. baik Bapak Ibu, kami persilakan kalau ada yang mau nanya. Kalau ada yang mau nanya tentang tentang apa aja, silakan Bapak Ibu. Yang tadi mau nanya pentautan TikTok, terus masukin barang. Terus tadi Kang Dera juga bilang sehari itu bikin 10 TikTok. Kemarin saya sudah kirim video. Anda boleh menggunakan ChatGPT ya. Jadi kalau Anda mau jualan, Anda produknya apa, tanya aja ke ChatGPT. ChatGPT, saya pengen membuat ide video singkat tentang apa, tentang produk Anda, misalnya kayak Bu Suindah tadi, produk akuarium, tolong saya buatin skripnya dalam satu paragraf, nanti dia akan bikin. Dalam konten 1 menit, dia nanti akan bikin. Kopi juga begitu, saya pengen bikin kopi sehat, tolong ChatGPT bikinkan saya skripnya. Nanti dia akan bikin skripnya dan kemudian pindah ke Capcut, ngambil videonya di mana, di Pinterest atau terserah, selain Pinterest juga ada. Setelah itu pindahin ke Capcut. Nah, videonya jadi baru kirim. Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu nanti sering latihan ya, sehari 1 jam itu bisa bikin 4 video. 4 sampai 6 video itu bisa 1 jam. Idenya dari mana? Idenya nanya ke ChatGPT. Oke, nanti ChatGPT itu apa? Kita pelajari besok ya di grup WA. Jadi kalau Kang Dera tadi sehari 10 video ya. Oke, nah Bapak Ibu monggo silahkan. Kang Dera sekarang ini punya akun TikTok berapa banyak? Halo? Banyak, Pak Agung, saya udah... Halo, Agung? Ya, Ada? gimana? Ada, Pak, suaranya? Ada. Oke. Jadi saya banyak, Pak Agung, sudah sangat banyak sekali akun TikTok saya. Itu kalau mungkin lebih dari 50 sepertinya. Nah, tetapi yang saat ini ngomset itu mungkin sekitar di 10 akun lah, ada 10 akun yang ngomset. Oke. Yang ngomset ada 10 akun. Jadi rata-rata saya tuh kalau pagi-pagi subuh, setelah subuhan jam 6 itu saya upload masing-masing di akun saya tuh satu begitu. Jadi saya sudah siapkan ini saya upload satu. Jadi Kalau video tadi biasanya kan sehari itu masing-masing akun. Halo, kalau video tadi kan saya kemarin pernah berbagi contoh video saya bagi di grup. Ternyata ketika diupload di teman yang lain itu suaranya hilang. Nah, itu Pak Agung, kalau suara hilang itu kita kena copyright. Jadi tidak semua musik itu boleh untuk ditautkan keranjang kuning. Dan sekarang itu mulai banyak sekali, terutama saat ini. Mungkin di 2 minggu terakhir saya lihat TikTok, karena gini, ilmu digital marketing itu termasuk ilmu TikTok itu memang selalu upgrade. Jadi kita tidak bisa ilmu kita sebulan yang lalu
dipakai lagi di bulan ini tuh nggak bisa. Jadi selalu ada upgrade terbaru mengenai tambahan musik, mengenai konten, apa yang dilarang, apa yang tidak boleh. Nah, seperti halnya saya bulan lalu itu kita afiliator, terutama saya sendiri itu sebulan setelah Lebaran lah kalau tidak salah, itu sampai pernah ngedrop sekali omset. Ternyata kena pelanggaran. Satu, ada kena pelanggaran dari TikTok. Yang kedua, dari toko pemilik produknya itu stoknya habis, Pak Agung. Stoknya habis, harganya dinaikkan 2 kali lipat begitu. Kemudian ada yang sampai 0, sampai tidak ada ininya. Nah, kita kan yang sudah FYP pun, ketika sudah FYP, kalau pas klik keranjang kuning ternyata tidak ada, stoknya sudah habis, nah itu kita pasti 0 omset begitu. Nah, salah satu kelemahannya itu, jadi kadang kita tergantung ke si pemilik toko. Nah, ada juga kadang begini, awal dia buka toko kasih komisi kita misalkan 20%. Ketika sudah terjual ribuan, ratus atau misalkan puluhan ribu, dia turunin tuh dari 15% sampai akhirnya ke 10%. Begitu. Tapi biasanya kalau terjadi seperti itu, kalau dilaporkan sama afiliator itu kan, kalau saya sendiri sebagai afiliator nggak pernah menyerah, Pak Agung. Jadi saya nggak pernah pusing gitu-gitu, udah bikin baru aja gitu, bikin baru aja. Karena pada prinsipnya begini, bikin konten itu banyak jurusnya, Pak Agung. Yang saya bikin saja itu ada berapa jurus, itu sampai 7 jurus sebetulnya. Ada jurus SS namanya, SS, ada jedag-jedug, ada kop berita begitu. Wah, sepertinya Kang Dera terlempar keluar masalah tadi ada 7 jurus ya, nanti kita jalan lagi. 7 jurus cara bikin video. Memang kemarin beliau ngajarin jedak-jedug. Jedak-jedug itu berarti kita pakai video suara yang ini, nanti ada SS, tadi saya juga nggak tahu SS itu apa. Nanti kita tanyain aja ya, 7 jurus bikin videonya itu seperti apa. Ada yang nanya nih dari Bu Julia. Upload video agar FYP sebaiknya di jam berapa? Nah, Bapak Ibu, itu jamnya itu bisa dilihat di ininya, di TikTok, ya. Kemarin tuh diajarin sama Kang Dera. Nanti coba nanya Kang Dera ya, kapan jam-jamnya. Kemarin itu yang di tim saya itu yang upload tuh anak saya. Nah, anak saya tuh, halo cek sound, suara saya gimana? Jelas nggak, Bapak Ibu? Suara saya terdengar? Cek sound, 1, 2, jelas? Oh, Ya. alhamdulillah Jelas, Pak. jelas. Jelas ya. Ini kebetulan Kang Deranya sedang terlempar keluar, mungkin sinyal internetnya Kang Dera sedang tidak bagus. Ini di rumah saya juga agak biarpet tadi, sempat saya juga keluar. Ya, sinyalnya sepertinya malam hari ini ada beberapa masalah, tapi alhamdulillah di rumah saya sudah mulai stabil nih. Kita tunggu sambil nunggu Kang Dera. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Kapan upload video biar FYP? Nah, upload video biar FYP. Nih sudah masuk lagi nih Kang Dera. Kang Dera, tadi balik lagi 7 apa tadi teh? 7 jurus bikin video. Apa tadi? SS. SS itu apa SS? Ya, SS. Ada video Cina, ada jedak-jedug. Ya, jedak-jedug juga. Ada banyak diantaranya, itulah yang ini Pak Bung, yang sudah saya praktekkan begitu. Nah, jadi
kadang-kadang kita itu Pak Agung di TikTok kita ini kita bisa mendapatkan pola tuh tidak sama. Yang tadi saya sampaikan, ketika saya pakai konten ini di HP, beda HP dengan HP saya, misalkan di HP istri saya, nah itu hasilnya berbeda. Termasuk begini, kadang ada teman misalkan datang ke rumah saya, Der, bikinin yang persis sama kayak kamu, katanya begitu. Saya bikinin di HP-nya persis sama seperti saya. Nah kadang tidak naik, Pak. Maka kenapa afiliator itu dalam 1 bulan, 2 bulan, kemudian di bulan kedua baru dia nemu pola? Nah, karena memang proses pencarian pola ini yang nantinya, karena kalau sudah ketemu polanya Pak, tinggal duplikasi. Toko saya pun, bukan toko, TikTok saya juga, ini akun TikTok punya saya, itu 80% hampir sama. Karena saya sudah nemu pola yang pas mengenai akun saya gitu. Saya jadi bikin itu 80% tuh hampir sama, yang dijualnya hampir sama, polanya hampir sama, ketemu polanya. Karena kalau sudah ketemu polanya, tinggal duplikasi. Misalkan gini, satu akun sudah berhasil menciptakan omset misalkan 1,5 juta lah sehari. Kan kita gampang, tinggal bikin aja 10 akun. Kalau 10 akun kan 15 juta. Bagus gitunya, omsetnya. Kalau terjual, kalau berhasil, kalau nggak berhasil gimana? Karena gini, Pak Agung, kalau kita sudah nemu polanya, kita sudah nemu pola, itu ngeduplikasinya gampang, Pak. Itu tingkat kegagalannya 30% lah, 30 sampai maksimal 40%. Jadi kalau ada yang satu, bisa yang contoh, ini pengalaman pribadi saya. Satu akun ini, saya misalkan pengalaman pribadi saya. Satu akun ini misalkan ada yang omsetnya 3 juta. Ada juga yang omsetnya cuma 1,5. Ada juga yang cuma 500.000. Nah, dengan pola yang hampir sama, dengan produk yang hampir sama. Karena saya sudah menemukan pola yang tepat. Termasuk waktu saya kemarin belajar ke Kuningan, Bagung. Jadi saya punya teman di Kuningan, Jawa Barat. Beliau sama TikTok afiliator seperti saya. Cuman kalau saya TikTok afiliatornya lebih ke, kalau bahasa ini solo karir kalau saya. Jadi saya cuma bikin sendiri gitu. Ini teman saya tuh kolektif. Jadi dia tuh di Kuningan sampai gaji karyawan ada berapa ya, kurang lebih 8 orang. Karyawan tuh 8 orang, sama dia gaji UMR di bawah UMR Kuningan berapa gitu. Cuma dia ajarkan satu pola itu saja dan luar biasa penghasilan beliau, Pak Agung gitu. Kemarin dilihatin ke saya, itu penghasilan beliau itu kurang lebih dalam 1 bulan 100 juta. Padahal itu di kampung, di desa itu, Kuningan, jauh lah kalau dibanding di Bandung ini jauh gitu. Nah, jadi dan teman saya ini yang di Kuningan ini, itu sampai HP-nya tuh sampai 31 HP, Pak. Masing-masing di satu HP itu ada 4 akun. Satu Kebayang HP 4 akun ya? Satu HP 4 akun, ada 31 HP begitu. Jadi ada 120 akun itu yang dipekerjakan 8 orang, masing-masing pegang berapa akun begitu. Itu jual produknya beda-beda atau sama? Itu hampir 80% sama. 80% sama. Karena yang tadi ketika sudah menemukan pola yang pas, tinggal duplikasi saja. Produknya itu aja? Produknya itu saja. 80% produk yang itu, yang 20%-nya yang lain-lain. Karena biasanya yang 20% atau 30% akun yang lain itu dia untuk cari lagi produk apa yang pas gitu. Karena antara produk dengan konten itu harus seirama, Pak Agung. Harus seirama. Seirama itu apa begini. Kalau kontennya FYP, si produknya pun harus betul-betul bagus, sudah terbukti khasiatnya, sudah banyak reviewnya begitu. Gitu. Nah, teman saya yang di Kuningan itu juga sama, sekarang sedang sedang mencoba meng-up satu produk yang belum viral, sudah bagus di offline sudah bagus, tetapi di TikToknya belum viral nih, lagi dipiralkan juga sama begitu. Jadi, oke, Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya boleh silahkan. Atau Pak ada Gira pertanyaan mau... Pak Gung. Kang Dera, efisiennya satu akun itu upload khusus satu produk atau banyak produk? Gini. Ya, monggo silahkan Contoh dijawab. misalkan gini. Misalkan kita mau buat satu akun.
Nah, baiknya seharusnya akun itu satu niche yang sama. Contoh, kalau teman-teman mau jual fashion, itu jual fashion dalam satu akun itu. Jangan hari ini jual baju, besok jual seblak. Kan sekarang lagi musim juga tuh seblak. Besok lagi Jual jual kompor kopi. gitu. Nah, itu nggak bagus. Kecuali buat latihan. Emang si akunnya buat latihan. Ah, latihan aja saya mah pengen tahu aja gitu. Saya juga awal begitu. Jadi harus satu nice. Kalau saya itu saya bahkan pernah saya bikin satu akun itu untuk satu produk saja. Satu akun satu produk. Nah, Hmm. atau teman-teman bisa bikin contohnya misalkan satu akun ini tentang diet misalkan. Jadi kita bisa jual itu dalam akun itu berbagai macam produk diet. Itu nggak apa-apa begitu. Itu bagus. Teman-teman bikin akun tentang makanan. Nggak semua makanan boleh. Hari ini seblak, besok cilok, besoknya apa minuman, tapi makanan semua. Makanan. Jadi bahasanya satu nice gitu. Jadi kita satu jenis kalau mau bikin satu akun satu jenis, jangan dicampur-campur. Nah, Kang Dera, selanjutnya itu dari Bu Nita ya. Ini dari Kak Nita, kemudian dari Kak Suindah. Kang Dera, bagaimana cara pilih produk yang banyak dicari biar jualannya laris? Nah, untuk cari produk, jadi teman-teman di TikTok itu, kalau teman-teman bisa buka TikTok sekarang yang tidak pakai HP atau ada HP lain. Nah, di TikTok itu kan kita ada keranjang. Di akun TikTok kita di profil itu ada keranjang tuh. Di bagian kedua tuh ada gambar keranjang, di atas di bawah profil itu ada keranjang. Kemudian kita klik di TikTok Shop. Nah, kemudian kita klik marketplace produk. Nah, di sini itu banyak sekali pilihan produk. Di sini kalau di HP saya ini ada produk jagoanmu. Kemudian ada Pekan Super 8, Pekan Super, Profit Super. Kemudian ini di bawahnya itu produk-produk yang diafiliasi. Cara memilihnya yang pertama tentu produknya itu harus ada manfaat, Pak. Harus ada manfaat. Yang kedua, bagaimana cara kita melihat manfaat dari reviewnya, dari review produk. Yang kedua, jumlah terjualnya berapa. Nah, reviewnya berapa? Kalau review itu kan 5 maksimal 5 ya. Minimalnya saran saya di 4,7 atau jelek-jeleknya 4,6, tapi itu juga syaratnya kalau 4,6 itu syaratnya terjualnya harus banyak banget. Nah, jadi reviewnya harus bagus, terjualnya harus banyak, dan saran saya yang terakhir kalau bisa diusahakan ambil profitnya yang di atas 10%. Kalau ada yang ngasih 15%, 20%, itu luar biasa. Itu luar biasa. Jadi, Percaya. ya betul Pak Agung. Jadi biar konten kita FYP itu kita dapatnya banyak. Kalau teman-teman omsetnya misalkan 100 juta sebulan, kalau kita dapat 10% kan lumayan tuh 10 juta. Ya, Ya. 10 juta kan kalau UMR Bandung tuh hampir 3 kali lipat ya Pak Agung ya. Kan lumayan. Jadi kita bisa sambil kerja, kita bisa sambil aktivitas lainnya, bisa sambil ngapain aja tapi bikin konten setiap hari kita bisa dapat. Dan ini sangat mungkin teman-teman. Jadi saya juga dulu pas lihat angka 100 juta, kok orang bisa yang ngomset 100 juta sebulan. Saya juga aneh awalnya begitu. Tapi lakukan aja gitu, bikin konten saja, bikin konten terus enggak gampang menyerah begitu. Alhamdulillah sudah jauh lah melewati 100 juta rata-rata. Kalau dirata-ratakan per bulan tuh saya bisa 250 sampai 300 juta secara omset. Makanya dalam Sebulan ya. beberapa bulan itu di atas tembus di atas 1 miliar begitu. Ya bagi saya, mungkin bagi teman-teman saya yakin ada yang lebih hebat di sini juga mengenai online, tapi bagi saya pribadi pencapaian lah bagi saya karena saya seumur-umur belajar digital marketing jarang juga tuh bisa sampai omset 1 miliar begitu. Padahal dulu ngiklan tiap hari itu habis berapa? Bisa habis 200.000, 500.000 ngiklan sehari kan. TikTok tanpa iklan begitu. Jadi ya happy aja Pak Agung kita. Kalau dulu Pak Agung saya waktu masih punya Lazada, kalau mudik saya nggak bisa lama.
3 hari 4 hari pulang, ini toko nih takut nih udah ada pesanan gitu. Kalau nggak kirim kita kena apa? Kalau TikTok tuh saya kemarin ya keluar kemana, saya main-main jalan-jalan, ya biasa aja santai aja gitu, cek gitu. Saya nggak harus mikirin apa namanya kemas barang apa segala macam. Nah itulah diantaranya kenikmatan TikTok Affiliator diantaranya itu gitu. Nah, meskipun ada juga kelemahannya yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kelemahannya kita ditentukan oleh si pemilik toko. Kadang-kadang pemilik tokonya ini kalau mereka misalkan udah capek jualan, udah selesai berarti selesai. TikTok akun kita yang udah FYP dan ditautkan produknya di toko itu ya udah kita nggak ada lagi gitu. Harus buat yang baru. Dan ini sering terjadi di dunia TikTok Affiliator begitu. Jadi pertanyaan selanjutnya ini, FYP ada jam-jamnya nggak? Nah, ini juga tergantung polanya, Pak Agung. Kayak saya ini, polanya tuh kalau saya pribadi yang saya alami, saya itu di subuh kalau saya biasanya subuh pagi-pagi saya pasti. Tergantung handphonenya ya? Nah, itu masih jadi misteri, Pak Agung. Tidak ada rumus pasti, meskipun di TikTok banyak berseliweran, afiliator harus jam segini, nggak ada. Itu harus dicoba dilakukan, harus banyak riset sendiri. Karena yang tadi saya sampaikan bahwa akun kita, akun Pak Agung sama akun saya berbeda, Pak. Itu punya karakter masing-masing. Dan kita akan tahu setelah kita coba. Makanya harus sering riset, termasuk riset produk, termasuk riset logo yang ini. Misalkan gini, kalau saya begini, ada satu akun, ada satu konten misalkan. Logo ini bisa sampai dalam beberapa, ini bisa sampai ribuan. Kok ini bisa gini, kenapa ya? Oh, saya waktu itu uploadnya jam segini. Musiknya musik yang ini. Saya biasanya duplikasi lagi hampir sama. Pakai musiknya yang sama, pakai di jamnya di jam yang sama. Begitu Pak Agung. Dan uniknya kadang-kadang FYP itu nggak langsung. Bisa aja udah 2 minggu, kadang yang udah sebulan begitu tiba-tiba, kok ini tiba-tiba omset naik terus gitu jadi ya? besar gitu. Pas dicek, yang di bawah ada FYP begitu. Itu FYP itu nggak sulit diprediksi. Kadang-kadang ada Pak Agung, saya bikin konten 3 hari nggak naik 200 gitu, masih di bawah 200. Tiba-tiba hari ketiga naik ke 2.000, naik ke 6.000, naik ke 9.000 begitu. Itu kadang-kadang begitu. Jadi kita tidak bisa prediksi untuk apa, tidak. Jamnya. Jadi kita tidak menyamakan kasus per orang dengan kasus kita, nggak bisa di TikTok. Itu memang harus dicoba. Memang harus kita riset, harus sering riset, karena yang lama tuh riset, Pak Agung. Saya untuk menemukan produk tuh lama juga. Mana nih sekarang? Oh, ini produk nih. Terus yang kedua, kadang-kadang kita tuh di TikTok tuh nggak bisa ke top lah gitu. Pas dicoba kadang-kadang anyep gitu. Tapi kadang-kadang yang biasa menurut kita biasa-biasa aja, ternyata menurut konsumen, menurut apa namanya yang beli itu ternyata bagus gitu kan. Itu bisa aja kayak gitu. Jadi untuk jam-jamnya itu saran saya ada teorinya, ada teorinya, misalkan pagi-pagi atau menuju sore, teorinya kan begitu. Tetapi pada prakteknya itu harus sering di riset kita di akun kita sendiri seperti apa begitu. Nah, jadi memang harus sering riset aja, harus sering riset. Kita coba upload jam segini apa. Rata-rata kalau saya satu akun tuh 3 atau 4 konten saya upload sehari. Ada pengaruhnya nggak? Bagus. Ada pengaruhnya nggak kalau akun TikTok kita itu nonton dulu yang FYP gitu, baru kemudian kita upload yang FYP gitu? Oh, nonton dulu. Nah, jadi begini teman-teman, kalau teman-teman pertama teman-teman, jadi akun saya ini semuanya no followers. Bahkan saya ada satu akun itu sudah followersnya sudah 50.000, Pak Agung. Sudah 50.000. Dan omsetnya itu bisa kalah dengan yang followersnya di bawah 100. Ini TikTok itu kita tidak bisa samakan dengan Instagram, kita tidak bisa samakan dengan YouTube
atau Facebook. dengan Facebook begitu. Jadi enaknya TikTok ini kasih kesempatan yang baru untuk bisa up juga. Yang penting satu, kita punya akun, kita kualitas original. Makanya kalau kita upload lagi konten orang yang sama persis, tidak ada edit segala macam gitu, itu pasti di bawah 200 Pak penontonnya, nggak akan maksimal. Jadi sebagus-bagusnya video atau ini yang gimana sih? Itu yang original, yang kita buat sendiri. Kalaupun kita mau nyomot dari orang lain, itu harus dengan ada teknik editnya, begitu. Nah ini yang tadi Kak Nita nih ada pertanyaan, harus banyak followers dulu nggak Kang? Nggak perlu, dari nol. Bahkan kalau kita mau bikin akun TikTok itu sarankan akun yang fresh, yang baru. Jadi saya tuh kadang-kadang yang udah berapa puluh ribu, kalau emang udah nggak menghasilkan, saya buang aja udah. Saya nggak ini lagi, saya nggak upload lagi di sana, mending saya upload di yang baru aja. Dan kebanyakan TikTok afiliator begitu. Jadi jangan takut ini, karena gampang bikin akun TikTok tuh gampang, yang penting ada email, udah itu aja. Bikin email kan gampang, gratis gitu. Banyak aja nggak apa-apa. Jadi kalau jelek ya buang aja. Ada juga saya yang nggak naik-naik, ya sama aja begitu Bu prosesnya, Bapak Ibu. Jadi prosesnya sama aja. Jadi yang penting tuh kita konsisten, banyak bikin akun, itu aja sih. Banyak bikin akun, kalau akun jelek ya buang, kalau udah nggak bagus omsetnya ya udah buang aja. Nah, apakah bikin video harus sesuai yang dijual kan produknya? Kalau iya berarti harus ngikutin video pemilik barang ya, Kang Dera. Jadi gini Bu. Nah, kalau dulu itu kita bisa jual. Contoh misalkan kita bikin video kita lagi di jalan, terus kita tautkan keranjang kuning. Itu dulu masih bisa. Tapi sekarang TikTok nggak bisa begitu lagi. Jadi kalau kita mau bikin video, misalkan saya bikin video temanya misalkan makanan misalkan. Nah, kita itu harus memperlihatkan video makanannya, atau setidaknya screenshot foto makanan itu harus ada di dalam video kita. Minimal durasinya 1,5 detik, itu sudah cukup. Karena kalau tidak kita bikin video, misalkan cuma ngobrol aja, misalkan Bapak Ibu mari kita ini minum kopinya enak gini, tapi tidak terlampir sedikit pun gambar kopinya yang sesuai dengan yang dijual, itu pelanggaran. Itu pasti keranjang kuningnya hilang. Kalaupun FYP, kalau keranjang kuning hilang percuma. Jadi kalau kita mau bikin video, salah satu syaratnya kalau kita ada bendanya, kita perlihatkan bendanya. Kalau tidak ada bendanya, karena kalau saya tuh lebih banyak yang tidak ada bendanya, kalau saya kebanyakan. Nah, tidak ada barangnya begitu. Maka saya biasanya tautkan fotonya. Foto screenshot, foto produknya, begitu. Durasinya 1,5 sampai 2 detik sudah cukup. Begitu. Nah, jadi pertanyaan Kak Anissa ini, apakah bikin video harus yang dijualkan produknya? Karena harus diikuti video pemilik barang ya. Jadi videonya kadang-kadang kita itu kalau bikin konten, kadang-kadang kontennya punya afiliator, kadang-kadang bisa ngalahin konten pemilik asli produknya. Misalkan kan suka ada tuh misalkan jualan baju, dan si pemilik bajunya juga punya akun TikTok juga. Nah, itu kadang-kadang bisa kalah dengan konten kreator yang videonya berbeda, tetapi dia bisa menautkan keranjang kuning, dan dia bisa ketika bikin videonya itu memperlihatkan produknya atau barangnya. Begitu. Intinya harus terlihat barangnya, intinya begitu. Jadi mau apapun kita ngomongnya apa nggak jelas begitu, yang penting kita ada terselip foto produk 1,5 detik, itu sudah aman begitu. Nah itu Kak Erma, semoga membantu. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya, Kang Dera, cara mengubah diskon untuk program toko gimana ya? Apa emang diskon harus sama untuk semua produk? Saya sudah naikin diskon untuk komisi afiliator, tapi saya di pos masih tetap 10. Dengan program
toko kadang diskon tidak muncul padahal sudah di set tokonya. Oke, ini mungkin pertanyaannya tentang toko. Jadi memang untuk merubah itu tidak bisa langsung. Jadi memang ketika kita mau membuat program afiliasi, kita buat toko program afiliasi, itu harus dari awal, Bu. Bagusnya dari awal kita tentukan. Kalau misalkan itu tidak berhasil, misalkan awalnya 10% mau dinaikkan 20%, saran saya mending posting lagi produk baru yang komisinya naikkan 20%. Gitu. Kalau teman-teman sudah punya produk, saran saya lebih baik harganya lebih mahal sedikit, tapi ngasih afiliatornya bisa lebih gede daripada teman-teman dimurahin, tapi ngasih afiliatornya kecil. Karena pernah kejadian gini, dulu kita awal-awal tuh di Desember ya kalau nggak salah Desember 2022 itu sempat viral orang jualan parfum. Jadi ada parfum yang satu harganya tuh kalau nggak salah 89.000, itu ngasih komisinya hampir 30%. Dan satu lagi ada parfum harganya itu 60.000 atau berapa saya lupa lagi, cuma ngasihnya 15%. Dan lebih laku yang 89.000 karena di up-nya sama afiliator. Karena kalau afiliator udah suka produk kita, ngasihnya gede, wah itu siap-siap boom sekali, itu bisa tidak tertahankan. Kadang-kadang yang malah jadi bumerang buat penjualnya adalah ketika ternyata konten-konten para afiliatornya viral begitu, nah itu stok produknya malah nggak siap, itu sering kejadian begitu. Kayak dulu parfum aja itu seorang afiliator dalam satu hari, ada yang teman saya sendiri itu bisa tembus omsetnya sampai 500 juta dalam sehari, dan komisinya waktu itu parfum tuh ada 20%, ada yang 20, ada yang 30%. Teman-teman bisa bayangkan itu berapa profitnya begitu. Nah itu. Jadi saran saya Kak Aurani kalau mau misalkan kasih afiliator lebih besar, lebih baik posting yang baru saja dan kasih 20%, dan yang sudah ada yang 10% dihapus saja. Begitu. Begitu kurang lebih mengenai beberapa pertanyaan teman-teman Ya, semua. jadi Bu Aurani mending dihapus saja yang lama, kemudian upload lagi yang baru aja. Oke. Ini ada yang nanya Ini lagi juga nih, ada paling apa, Bu? banyak menghasilkan buat afiliator produk apa? Nah, kalau saya dikasih peringkat di TikTok ini ada 4 sebetulnya yang ramai, ini ada 4. Satu tentu baju, pakaian, fashion tetap ramai. Yang kedua skincare. Skincare ini luar biasa. Teman-teman lihat, perusahaan baru skincare itu mainnya di TikTok. Karena TikTok ini kalau skincare ini afiliator paling suka bikin tentang skincare ini. Nah, kemudian yang ketiga produk diet. Diet itu luar biasa. Karena ibu-ibu mungkin kebanyakan nonton ini lebar-lebar mungkin ininya. Ya, jadi mereka perlu, dan TikTok affiliator ini Bapak Ibu jangan samakan dengan seorang akun penjual karena mereka tuh tidak peduli. Jadi mereka tuh ekstrim, Mbak. Kadang para afiliator ekstrim. Contoh yang ekstrim itu nanti saya share lah. Nanti saya bisa share screen nggak, Pak Gung, di sini? Oh, boleh. Sebentar, Nah, nanti saya... saya perlihatkan contoh ada akun diet. Ada akun diet itu ekstrim banget, tidak bikin kontennya, dan luar biasa ininya karena memang sengaja dibikin kontroversial begitu. Boleh, Nah, sudah bisa kemudian share screen, monggo, oke, silahkan. nanti saya sharekin, Pak. Nah, kemudian apa yang keempat, makanan, Bu, makanan snack gitu. Kalau ada seblak yang jualan seblak Sultan kalau di Bandung. Itu ada yang di Tasik juga, mungkin teman-teman kalau sering main TikTok ya, sering scroll TikTok, itu ada Sajodo snack. Itu dari TikTok itu. Itu dalam anak muda, dia pemiliknya anak muda, pemilik tokonya anak muda, masih kuliah. Dalam waktu 1 tahun itu kebeli rumah ratusan juta, sampai kendaraan dan segala macam itu
karena besarnya dari TikTok gitu, dari TikTok, pemilik tokonya. Nah, kalau harus ada barang untuk dibuatkan video, berarti harus minta sampelnya, Kang Dera. Nah, ini bisa dua, Bu. Kalau Ibu minta sampel, biasanya kita harus, kan kalau minta itu kan, kalau Ibu pemilik toko, misalkan Ibu pemilik toko nih, kita pemilik toko, tiba-tiba ada yang minta sampel. Kan pastinya kan kita minta feedback dari orang itu. Nah, biasanya, kalau untuk sampel ini, mereka akan kasih kita sampel kalau kitanya sudah terlihat besar toko kitanya. Tapi kalau toko kitanya masih 0 followers, nah ini biasanya mereka nggak kasih. Kalau beli dulu kalau misalkan kita kebetulan membutuhkan produknya bisa. Kalau saya sendiri sih agak jarang beli ya, tapi untuk produk-produk tertentu saya ada yang saya beli juga. Jadi saya biasanya kalau awal-awal kalau masih harganya di bawah 100.000 saya beli gitu, saya iniin buat memastikan, meyakinkan bahwa produk yang saya jual itu betul-betul bagus. Biasanya begitu, Bu. Dan untuk menjual itu sebetulnya tidak perlu harus ada barangnya juga, kita cukup bikin konten. Tapi yang paling penting itu yang tadi, ketika kita mau menjual satu, riset produknya itu harus betul-betul benar-benar ada manfaatnya, ada manfaat buat konsumennya, penjualannya berapa, reviewnya bagaimana, itu yang paling penting. Nah, saya contoh kasih share ini akun TikTok yang diet. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Belum. Terlihat nggak, Pak? Udah muncul. Sudah ya? Ya. Nah, ini akun diet tuh namanya apa ya nih? Akun dietnya ini namanya diet instan 1, info diet. Terus di bawahnya tuh di bio-nya ini kan saya pakai desktop ya Pak, Bu. Jadi nanti disesuaikan aja kalau di handphone. Body goal is my dream. Cara misalnya klik keranjang kuning gitu doang. Dan di toko ini bisa terlihat di sini. Ini sudah terjual banyak sekali Pak. Ini omsetnya miliaran. Kenapa saya bisa memastikan ini omsetnya miliaran? Karena di sini ini ada salah satu konten, ini penontonnya view-nya 6,6 miliar. 6,6 juta, mohon maaf, 6,6 juta. Kita lihat ininya ya. Oke, teman-teman, musiknya kedengeran nggak? Ya. Ada musiknya nggak, Pak? Ada. Ada. Ini kita bikin konten TikTok ini, kita nggak bisa yang lurus bahasanya tuh nggak bisa kita. Nih kayak gini. Nekat banget mau ngecilin badan sebelum lebaran karena dikatain endut katanya. Nah, memang TikTok ini kesannya itu yang beli itu lebay. Jadi memang bahasanya tuh harus begini. Nggak bisa kita pakai bahasa yang biasa. Terus kita lihat. Kok putus? Gitu ya, emot nangis. Nah, terus kita lihat. Nah, terus kemudian di akhirnya dikasih video Giselle yang lagi pegang ini. Tahu nggak teman-teman? Sebetulnya ini videonya, ini video hoax. Tapi hoaxnya udah kepalang hoax. Ini hoaxnya tuh udah TikTok itu. Kalau mau hoax beneran, jangan nanggung, jangan 20%. Karena yang diharapkan pemilik akun ini, nah kita lihat nih di sini. Kita lihat nih di sini. Ini ada komen yang paling atas gini. Kok kayak beda orang katanya gitu. Jadi orang pertama sama orang kedua ini beda. Gitu kan. Orang pertama orang kedua ini beda. Nah,
Yang diharapkan si pemilik akun ini memang komen-komen seperti ini. Karena kalau di komen orang banyakan begini, nanti yang nontonnya itu bakal jadi banyak banget. Ini sampai kita lihat teknik marketing biasanya, nah kayak gitu-gitu. Nah jadi, ya, nah jadi di akun ini emang sengaja dibikin begitu, gitu. Itu memancing orang kontroversial karena nanti pembuktian yang sebenarnya itu ada di tokonya. Ketika orang klik keranjang kuning, dia menemukan fakta yang sebenarnya. Dari mana konsumen menemukan fakta yang sebenarnya? Dari reviewnya. Jadi si konten afiliator ini, jadi si pemilik konten ini, dia nggak peduli, yang penting orang masuk toko aja dulu. Karena kalau kita hitung-hitungan, nah mari kita hitung-hitungan. Yang nonton 6,6 juta. Saya pakai kalkulator nih Pak. 6.600.000. 6.600.000. Kalau 0,5% saja yang beli 0,5% loh ini Pak. Ini tingkat gagalnya itu 95%. Kalau kali produk yang harganya 33.000 yang ini, itu omsetnya itu 1,1 miliar. Di akun yang nggak nyampe 18 detik ini, itu omsetnya 1,1 miliar. Kalau kita kalikan keuntungannya afiliatornya 20%, itu 220 juta. Dari akun macam ini saja, ini ratusan juta ininya dapatnya. Dan ini dia banyak bikinnya setiap hari. Dan kita bisa lihat nih update-nya. Tiap hari dia bikin gitu, ada yang 1.000, ada yang 700, ada yang macam-macam. Dengan pola yang sama, persis sama. Bahasanya pun kadang-kadang sama. Nih, disuruh ayang diet biar makin cantik singset jumpa mama mertua. Nah, kayak gini-gini nih TikTok suka. Gitu. Nah, kayak gini. Nekat diet karena sakit hati dikatain beruang katanya. Wah, kan jadi TikTok tuh kadang-kadang begini. Jadi afiliator ya terutama. Kadang seperti itu. Nah, itu jadi teman-teman sedikit share salah satu akun ya. Salah satu akun yang sering saya lihat begitu di TikTok begitu. Nah, terus kemudian ada pertanyaan, kalau harus ada barang Kang untuk memodifikasi video orang lain itu yang dirubah lagunya atau apanya Kang? Nah, ini ke teknis Bu. Jadi Kak ke teknis Kak Anissa. Jadi untuk ngerubah video orang lain itu ada etikanya juga begini. Kalau videonya video orang Indonesia, misalkan video orang Indonesia dari TikTok Indonesia, orang Indonesia yang jualan, saran saya jangan kita comot video orang itu kecuali dengan izin. Saran saya begitu. Kecuali nanti Ibu Kak Anissa nanti pakai pola namanya video Cina. Video Cina itu jurus yang lumayan ampuh juga di TikTok, dan teman-teman pasti sering lihat lah di TikTok video Cina. Nah, itu dapatnya bukan dari TikTok Indonesia, itu TikTok Cina. Tapi TikTok Cina namanya bukan TikTok tapi Douyin. Jadi biasanya kita afiliator itu, contoh misalkan, karena hampir banyak sekali produk Cina itu yang di TikTok ini banyak sekali produk Cina, terutama untuk alat elektronik, alat masak, alat elektronik, kadang juga baju, pakaian tuh banyak dari Cina. Terus bagus di Cinanya ini. Nah, untuk dapat iklan itu namanya pakai Douyin. Douyin. Jadi saya sulit untuk mempraktekkan di sini. Tapi teman-teman belajar, silahkan cari caranya di YouTube, cara download aplikasi Douyin itu ada di YouTube caranya. Dari Douyin itu kita bisa dapat video yang produknya sudah ada di marketplace TikTok di kita. Nah, kalau kita dapat videonya itu, kemudian kita edit lagi videonya itu, edit itu bisa dipercepat
atau dibagi-bagi begitu dibagi-bagi, misalkan kan video itu ada bagian 1, bagian 2, bagian 3. Kemudian kita edit yang 3-nya di depan misalkan, yang 1-nya di tengah, yang 2-nya di akhir. Bisa kayak gitu. Contoh cara pengeditannya kayak gitu. Nah, jadi saran saya kalau videonya orang Indonesia jangan ini, kecuali misalkan artis misalkan kayak tadi nih saya iseng pas lagi TikTokan, lihat ada Mbak Imong lagi jualan ini, lagi jualan teflon. Mbak Imong lagi jualan teflon sama saya direkam, direkam begitu. Nah dia Mbak Imong ini jualan teflon. Nah saya akan pakai si video ini untuk menjual teflon juga, tapi teflon yang Mbak Imong jual juga. Nah itu boleh-boleh saja. Itu boleh-boleh saja. Jadi bebas kalau itu. Jadi kita comot video officialnya, tapi kita jual produk yang sama dengan yang official jual begitu. Etikanya sih begitu, itu nggak masalah. Begitu kurang lebih. Ada pertanyaan lain silakan Kak Anissa sama yang lain-lain, kurang lebih seperti itu. Nah, boleh Kak Erma boleh bikin video pakai CapCut dengan screenshotan itu boleh. Ini namanya jurus SS. Tetapi saran saya tidak hanya screenshot saja, harus ada narasinya. Contoh tadi. Kalau misalkan, contoh misalkan, Kak Erma mau menjual baju. Kak Erma mau jual baju nih atau jual kerudung. Kita lihat produknya dulu. Nah itu di bawah gambar produk, itu di bawahnya tuh ada contoh video-videonya. Kita tinggal ikutin saja. Gitu. Jadi Kak Erma tidak hanya screenshot saja, tapi screenshot harus pakai narasi. Gitu, pakai narasi dulu. Kemudian nanti dikasihlah foto screenshot dari produk yang dijual. Itu boleh saja. Bukan boleh lagi, itu sangat boleh. Itu salah satu jurus yang sering saya pakai juga, begitu. Nah, itulah teman-teman mengenai TikTok, boleh nanya yang lain juga atau misalkan ada yang belum jelas mengenai TikTok ini, saya rasa kita ngobrolnya secara garis besarnya dulu. Nah, nanti bila memungkinkan sih sebetulnya lebih efektif ini kalau yang masih ada di sekitar Bandung ketemu offline ya Pak Agung. Nanti kapan kita ketemu offline, kita coba buat video, kita langsung buat video, buat konten begitu ya, kurang lebih 2 jam 3 jam lah biasanya kita. Karena yang yang harus kita miliki skill yang harus kita miliki untuk jadi afiliator itu ya kita ngedit CapCut, terutama di CapCut. Dan ngeditnya nggak perlu jago, simple aja. Karena teman-teman kalau udah bisa sering bikin konten, wah itu mudah banget. Ada ide itu langsung bisa teraplikasi ke konten. Kadang-kadang saya itu kalau lagi di lampu merah tuh yang agak lama, misalkan kalau di Bandung mah lampu merah agak lama mana ya, Buah Batu misalkan, Agung begitu, itu agak lama kan biasanya, itu bisa tuh dapat satu konten kalau 100 menit gitu, terus kita berhenti lagi gitu, satu konten bisa saya, terutama yang jedag-jedug atau yang screenshot ini udah Oh ini. iya. Ya, jadi Kalau suara narasi kata-kata gitu kan nggak harus pakai suara kita kan, ada di Capcut itu ada ininya juga kan ya. Tinggal ya masukin kata-kata, nanti pilih suara orang perempuan, suara laki-laki, suara anak-anak kan bisa juga ya di situ ya. betul. Nah, Jadi jadi teman-teman untuk sementara, misalkan teman-teman penasaran nih gimana sih cara ngedit biar ada suaranya, belajar di YouTube juga banyak sebetulnya. Di YouTube juga banyak. Nah, nanti ketika nanti ada pertemuan offline, nanti saya share bagaimana cara membuat konten. Nah, itu sebetulnya kontennya untuk konten latihan. Karena jika teman-teman bisa menguasai cara pembuatan konten seperti yang saya nanti sharekan ke teman-teman, itu teman-teman udah bisa semua, mau bikin apapun udah bisa, karena dasarnya itu dasar membuat konten itu yang saya share biasanya di awal kita bikin TikTok itu materi itu. oke, Itu ada teman-teman, mungkin ada pertanyaan lagi? pertanyaan lain.
mengenai apalah, boleh tanya Ya. komisinya apa gimana. Offline di Tangsel ada nggak Pak Agung? Katanya. Kalau ternyata jumlah orangnya ada 5 sampai 10 sih boleh, nanti kita jalan-jalan ke Tangsel. Iya betul. Karena memang gini, TikTok ini saya lihat memang jarang yang offline, agak jarang Pak Agung. Saya lihat offline, karena terlalu mudah sebetulnya, begitu. Terlalu mudah. Ini yang penting kita pesertanya bisa kreatif gitu, bisa ini. Cuman kalau ada yang offline ya lebih baik. Cuma biasanya kayak besok tuh saya Pak Agung, saya di Sumedang, hari Rabu saya di Sumedang. Sumedang offline ada beberapa orang juga. Wow, ini ada yang terjual nih, Oh, di alhamdulillah. akun TikTok share saya data hari ini sudah terjual 1 produk. Oh, ini mantap nih, pecah telur. Wah, ini luar biasa. Jadi pecah telur ini harus dijadikan ini, Bu. Dulu saya ingat, Bu. Saya pertama kali pecah telur, betul Bu, persis seperti Ibu. Seperti Kak Erma. Saya pecah telur waktu produknya itu ada berapa produk ya? Tiga produk apa 4 produk. Totalnya itu 300 ribuan lebih lah, 340 atau berapa gitu. Kemudian saya edit 340K itu saya ganti K-nya jadi M. Jadi terjualnya jadi banyak, saya share di grup dan ternyata itu kejadian gitu, saya ada omset di atas itu begitu. Di dalam beberapa bulan di omset di atas itu dalam 1 akun. Nah, sama ini Kak Erma, ini jual apa nih Kak Erma? Kalau boleh tahu nih, pendapatan 328. Boleh share juga nih Kak Erma, Pak Agung, sambil on cam juga. Kak Ya, Erma boleh. boleh, silakan biar teman-teman Wah, semua ini nih Bu Erma nih di Bandung ya. ya, Bu Erma. Saya Tangerang. Oh, Tangerang. Produknya apa, Bu? Nyoba-nyoba baju, baju muslim. Produk Ibu yang menjualnya kan? Oh enggak, saya produk orang. Jadi saya bikin nyoba yang kemarin kata Bapak itu kan saya bikin yang susu apa? Kopi ya. Nah, Kop- saya bikin akun satu lagi khusus untuk baju-baju gitu. Oh, berarti ini affiliate, bukan seller. Iya, iya. Ya, berarti kan ini kalau seller kan Ibu yang menjual produknya. Oh enggak, Kalau enggak. begitu berarti affiliate, Ibu menjualkan produk Mm-mm. orang. Iya, Ah, sip, mantap. Nah, jadi buat baru percobaan latihan juga, kemarin. kalau mau buat percobaan, jadi Bapak Ibu coba kita besok di grup, coba saling membeli. Biar gini loh, biar muncul di toko Anda itu ada penjualan. Contohnya kemarin pertama kali saya buka toko kopi itu, kita ada teman-teman satu grup kan, waktu itu satu pelatihan. Ayo semua order ke toko saya, bikin TikTok kopi, kemudian beli ke toko saya. Sekarang penjualan toko saya sudah di atas 100 tuh. Jadi kan kalau orang tuh ketika ngeklik toko kita, kemudian ada 100 kali penjualan, itu kan orang jadi percaya gitu loh. Kalau masih 0, orang nggak percaya. Nah, makanya ini kan ada yang sudah punya produk ini, sepertinya ada Bu Aurani ya, Bu Julia. Gini aja Bu, nanti kita bikin, kemudian pura-pura diklik sama teman yang lain, nanti dibayar, nanti ketika sudah, karena begitu dibayar itu harus dikirim barangnya, kemudian sampai cair segala macamnya. Nah, kemarin pas waktu dikirim tuh, kita kirim apa aja lah gitu. Terus ketika uangnya sudah ditransfer dibalikin lagi gitu. Ini mah percobaan aja gitu. Cuman karena kemarin itu produknya kopi ya sudahlah, murah kan kopi cuma 15.000. Cuman kalau beli 10 kan 150.000. Jadi biar toko Anda sudah ada pembelinya gitu bagi Anda yang punya toko. Kalau nggak punya toko ya nggak apa-apa, coba beli kopi saya dulu untuk naikin omset toko saya boleh. Biar omset saya naik. Nah, tapi nanti benar-benar saya kirimin kopi atau nggak apa-apa, saya yang bayar nggak apa-apa. Kasih aja nomor virtual account-nya, nanti saya bayar, kopinya dikirim gitu, nggak apa-apa. Buat latihan aja biar
oh nanti prosesnya itu seperti ini, proses transfernya, proses nanti Anda affiliate, masuk ke rekening Anda di TikTok affiliate Anda, itu rasa ditransfernya itu kayak gini gitu loh. Nah, coba kita di grup besok latihan saling membeli ya. Siapa yang punya toko, infoin ke grup, nanti masing-masing kita juga bikin TikTok affiliate-nya, terus sampai keluar keranjang kuning, sampai kita klik, sampai bener-bener order, sampai bener-bener transfer, sampai bener-bener dikirim, sampai bener-bener dapat uang affiliate-nya. Biar terasa. Kalau sudah terasa itu nanti Bapak Ibu kalau sudah terjadi penjualan, itu sudah pernah merasakan lah gitu, biar energinya juga nyaman. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu, sepertinya nanti besok kalau ada pertanyaan boleh nanya lagi di grup ya. Nah sekarang karena waktunya sudah jam 10, kalau boleh Kang Dera jelasin tentang kopinya aja nih, biar Bapak Ibu kalau mau jualan kopi, biar kopinya dahsyat nih. Nah, boleh Kang Dera, monggo Oke, silakan siap. kalau mau Siap, nerangin Pak. kopi. Jadi Bapak Ibu, saya jualan kopi itu sebenarnya kopinya Kang Dera juga. Saya ikut ngejualin kopinya Kang Dera. Gitu. Nah, monggo Kang Dera silahkan dijelaskan kopinya kopi Nah, apa. oke, saya jelaskan. Nah, ini jadi yang kita jual nanti itu namanya kopi V-Cafe. Ini namanya kopi V-Cafe. Seperti ini bentuknya. Dan saya sarankan, kalau Bapak Ibu mau jual makanan, terutama yang makanan, mau jadi afiliator makanan, saya sarankan Bapak Ibu harus coba dulu makanannya. Kalau yang makanan, kecuali misalkan baju atau alat elektronik lain, ya bagusnya sih di ini. Cuman kan itu kadang-kadang harganya terlalu mahal. Tapi kalau yang macam kopi ini kan murah, harganya ini cuma 15.000 ya kalau per saset Pak Agung ya ini 15.000. Kemudian kalau Bapak Ibu belinya 5 itu cuma 60 ribuan lah itu. Jadi salah satu yang akan kita jual nanti, kita bikin kontennya ini V-Cafe ini. Nah, nanti bentuk kontennya ini karena kopi ini berbeda dengan kopi konvensional pada umumnya. Kalau kopi konvensional pada umumnya, yang pertama kopinya tuh bukan kopi yang berkualitas. Kalau ini kopinya kopi yang berkualitas, namanya kopi Arabica Premium Brazil. Jadi kalau Bapak Ibu sering ke Starbucks, nah sering coba kopi Starbucks, dan Bapak Ibu sering ngerasain aromanya, ini persis sama kopi yang dipakai di Starbucks dengan kopi yang ada di dalam V-Cafe ini sama persis. Karena ini satu pabrik dengan kopi yang dibeli oleh Starbucks. Nah, jadi kopinya namanya kopi Arabica Premium Brazil. Ini komposisi kopi ini. Yang kedua, ini yang tidak ada di seluruh dunia. Kopi ini mengandung namanya jahe hitam Thailand. Kita sering dengar jahe merah, tapi kopi ini mengandung kopi jahe hitam Thailand. Jahe hitam sendiri ini adalah salah satu produk herbal yang jarang sekali. Jadi di dunia ini banyak sekali produk olahan herbal, tetapi sedikit yang memang ada jurnal penelitian ilmiahnya. Jadi jahe hitam ini adalah produk herbal yang ada penelitian ilmiahnya, jurnal penelitian ilmiahnya. Nah, manfaat jahe hitam sendiri, nah itu sebetulnya ada 6 manfaat khusus. Satu, melancarkan peredaran darah. Nah, kemudian ini juga untuk kesehatan tulang juga. Kemudian untuk meningkatkan libido secara alami. Kemudian salah satunya juga bisa menurunkan
berat badan. Karena memang kopi ini secara alami, secara naturalnya, ini memang bisa menurunkan berat badan. Karena kopi itu semacam ada blok karbonya. Nah, jadi ada jahe hitam Thailand yang sudah manfaatnya sudah luar biasa banyak, terutama untuk yang diabetes, untuk yang segala macam. Jadi sebetulnya ketika kita ngopi ini, VKP ini, kita bukan hanya sekedar ngopi, tetapi kita juga sedang terapi. Karena manfaat dari jahe hitam yang utama yang ada di kopi ini, itu dia kerjanya di sel. Tentu tubuh kita ini kan memerlukan organ tubuh yang sehat. Agar organ tubuh kita sehat, maka diperlukan sel, regenerasi sel. Karena jika selnya tidak meregenerasi, maka akan muncul namanya penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif ini bukan penyakit yang tiba-tiba muncul. Diabetes tidak bisa muncul dalam satu hari. Tapi kalau kita semacam flu, hari ini tidak flu, 2 hari kemudian kita bisa jadi flu. Tapi penyakit yang degeneratif ini penyakit adalah tabungan dari pola hidup kita selama ini. Bertahun-tahun kita misalkan ngopi, ada gulanya, bertahun-tahun kita makan gula, makan tepung yang banyak, makan nasi yang banyak, sesudah 40 tahun, 50 tahun baru terasa hasilnya. Tabungannya apa? Yaitu penyakit diabetes. Nah, salah satu manfaat kopi ini untuk mencegah penyakit diabetes. Bahkan mengobati. Bisa sampai mengobati penyakit diabetes. Bahkan jahe hitam ini ada anti kankernya juga. Ini luar biasa manfaatnya sangat banyak. Yaitu 2 manfaat, 2 bahan. Bahan yang ketiga, ini ada namanya ekstrak kulit manggis. Nah, tentu Bapak Ibu silahkan searching, banyak manfaat sekali. Ekstrak kulit manggis itu manfaatnya begitu luar biasa. Kemudian yang keempat, kopi ini hampir semua teman-teman saya yang sudah coba kopi ini, kesan pertama itu rasa. Rasanya memang enak Bapak Ibu. Rasanya enak. Jadi rasa kopi ini memang enak sekali. Karena apa? Meskipun ini kopi Arabica, ada jahe hitamnya, ada kulit manggisnya, tapi yang keempat ini ada rasa manisnya. Tetapi manisnya ini bukan manis gula. Namanya pemanisnya nano sweetener. Nah, nano sweetener. Jadi nano sweetener ini bukan gula. Bahkan saking di Indonesia tidak ada yang namanya nano sweetener, di boxnya PKP ini masih ditulisnya gula. Tetapi karena apa? Karena perizinan di Badan POM-nya seperti itu. Jadi yang sudah ada namanya kita tempelkan di sini. Tetapi di dalam kemasan ini tertera semua lengkap. Kopi Arabica, pemanis nano, ekstrak halia hitam, ekstrak kulit manggis. Di sini ada tertera semua. Nah, jadi menariknya kopi ini sudah masuk 8 negara ASEAN. Dan dalam waktu 3 tahun saja omsetnya tembus di atas 1 triliun. Nah, luar biasa. Jadi perusahaan ini sudah tembus omset di atas 1 triliun. Jual kopi aja padahal. Jadi secara offline, kopi ini begitu luar biasa viral. Offline, ya kalau offline tuh ya sudah orang udah tahu manfaatnya. Karena tidak mungkin masuk 8 negara kalau ini nggak bagus. Gitu. Bahkan jutaan box sudah terjual banyak di berbagai negara. Nah, jadi ada di Malaysia, ada di Kamboja, di Thailand, di India, di Brunei, begitu di Vietnam, Thailand. Nah, kopi ini di Indonesia pun ini kita baru masuk kurang lebih di 1 tahun di Indonesia. Ini luar biasa. Nah, menariknya kalau kita pasarkan di TikTok, ini tentu ini luar biasa. Karena selain rasanya enak, nikmat, ini manfaatnya juga luar biasa, manfaat besar. Jadi saran saya buat teman-teman, nah yang nanti akan
membuat akun khusus untuk jualan, nah bisa teman-teman bikin 2 tema kontennya. Satu, konten diet dengan kopi ini, konten diet dengan kopi ini. Yang kedua, konten kopi dewasa. Nah, karena apa? Karena salah satu manfaat jahe hitam ini itu untuk meningkatkan libido secara alami. Tapi ini tidak langsung prosesnya, tapi meningkatkan libidonya secara alami. Ini share dari beberapa, karena saya juga berteman dengan yang sudah usia-usia 50 sekian. Nah, ini luar biasa. Ini testimoni mengenai, mohon maaf saya cerita ini, mengenai hubungan suami istri, itu luar biasa. Terutama yang usia-usianya sudah di atas 40, 45, itu perbedaannya signifikan sekali dari kopi ini. Nah, itu mungkin tentang kopi ini nanti kita bisa jelaskan lebih jauh lagi, tapi untuk saat ini saya jelaskan segitu saja untuk kopi ini. Jadi saran saya, teman-teman harus cobain dulu, harus rasain dulu. Kalau bisa bikin konten yang original tentang kopi ini, begitu di rumah. Nanti bisa beli langsung di akun tokonya Pak Agung, langsung. Bisa belinya mau 2 saset, mau 3 saset, mau 4 saset, mau 1 box juga, itu bisa lebih murah bahkan kalau 1 box. Nah, itu saja. Karena jadi afiliator itu bagusnya kita jangan nyalok banget lah, begitu Pak Agung bahasanya. Meskipun afiliator itu kalau dikasarkan kan calo kan sebetulnya, tapi jangan nyalo banget lah. Kita harus cobain rasanya biar tahu gitu. Saya juga kadang kalau mau iseng afiliator jualan makanan gitu kan, misalkan jualan seblak atau apa, saya beli dulu tuh seblaknya atau bakso acinya. Saya rasain dulu, kalau enak kan saya saya share-nya kan lebih enak begitu. Seperti hanya saya dulu kejual pisau atau saya dulu jualan speaker, itu yang saya cerita ke Pak Agung juga, itu saya beli dulu speakernya, nggak tahu mantep juga, suaranya bagus, jadi lebih pede kita jualnya begitu. Nah, itu Kak Erma boleh minta SS-an kopinya Kang Dera, nanti lengkap ada konten mentahannya di Pak Agung, nanti Pak Agung yang share juga di grup, nanti ada foto-fotonya juga banyak, ada screenshot-nya juga banyak, screenshot tokonya juga ada, nanti bisa di-share itunya. Nah, kurang Oke, lebih seperti itu Pak Agung mengenai kopi, singkat siap. saja. Saya Baik, juga Bapak belum Ibu kopi malam sekalian. ini. Nah, menariknya Pak Agung, kalau misalkan kan biasanya kalau kita minum kopi tuh nggak bisa tidur ya. Tapi ini kalau dibuat tidur nikmat sekali, nyenyak tidurnya. Ya, Ya Pak Agung juga sudah merasakan lah. sudah. Ya, kenapa saya jualan kopi? Karena saya suka kopi, suka ngopi. Hampir tiap hari nongkrong di warung kopi. Kerja tiap hari pakai kopi. Kakak saya tuh kemarin diabetes karena tiap hari kan kerja di kantor, terus minum kopi itu sampai berapa saset gitu sehari, lebih dari 5 saset sehari. Langsung diabetes. Nah, begitu ada kopi ini, wah sekarang bisa lebih dari 5 saset, diabetesnya dari 400 turun jadi 150 saja. Tapi ngopinya lebih enak dari kopi sasetan warung. Betul, betul. Jadi ngopi lebih enak. Kayaknya para bapak suka kopi. Produknya tidak hanya kopi, nanti juga ada susu. Nah, tentang susu nanti istri saya, Bu Lena, mungkin akan cerita di grup. Ada kopi, ada susu. Jadi Bapak Ibu yang pengen jualan kopi atau susu nanti boleh japri ke saya insya Allah akan bantu gimana caranya Bapak Ibu FYP, kemudian tanpa produk, karena Bapak Ibu seperti Bu Erna nih, terjual 328 kan, dia nggak tahu tuh, tiba-tiba aja muncul data ini. Nah, berarti sama pemilik tokonya sudah dikirim tuh mungkin ya. Sama pemilik tokonya udah dikirim, nah nanti tunggu aja begitu barangnya sampai, Bu Erna nih ditransfer sama TikTok. Nah, kan enak begitu ya. Oke Bapak Ibu, malam hari ini sepertinya kita cukupkan sampai di sini aja. Kalau Bapak Ibu ada banyak pertanyaan, oh ya satu pertanyaan nih Kang Dera, yang tadi sebelum acara sih ditanyakan. Ada yang sudah add produk dan sudah
tambah gitu kan, klik tambah dan sudah menghilang. Tapi belum muncul-muncul tuh di akun TikTok-nya. Kenapa itu ya? Karena saya pernah juga merasa seperti itu, tapi di hari kedua tuh muncul sendiri gitu. Nah, nggak tahu ibu ini sudah 2 hari belum muncul juga tuh. Jadi kasusnya gimana Pak Gung? Jadi bikin Kan bikin konten, akun TikTok. ya kan TikTok. Oke, kemudian sudah disambungin ke seller, kemudian sudah mau jualan kopi nih. Kemudian sudah saya kasih alamat kopinya, sudah muncul produknya di marketplace-nya sudah muncul, terus diklik tambah. Nah, begitu diklik tambah, ngilang aja. Tapi nggak muncul-muncul lagi. Kenapa ya begitu ya? Nah, satu yang pertama mungkin yang dipakainya akun resmi. Karena kan Oh, afiliator itu ada 2. Kita bikin ada akun resmi sama akun pemasaran. Kan oh kita yang kan nomor 2 itu ya? nah, itu harus ditaruhkan di akun pemasaran, Oke, 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 oke. yang Nanti di di akun grup saya resmi. terangkan Nah, yang lagi kedua, foto-foto kadang-kadang gambarnya. itu nggak keklik, Pak Agung. Kalau Hah? awal mula kita masuk ke marketplace, Mm-mm. nah itu kan ada kita pas mau tambahkan produk itu nggak langsung masuk, tapi masuknya itu kalau pertama ya akun TikTok yang pertama itu masuknya itu ke ini isi nama sesuai rekening itu loh Pak Agung. Oh, Nah, oke, oke. kadang-kadang udah isi nama, udah oke. Mm-mm. Nah, kadang-kadang kita mikirnya tadi kan udah diklik tambahkan, jadi kita tidak nggak ngeklik lagi tambahkan begitu. Kita langsung aja masuk ke TikToknya. Jadi harus ditambahkan lagi. Biasanya banyak yang kayak gitu kalau saya bikin training itu pas Mm-mm. kok saya belum ada ininya gitu. Pas saya lihat ternyata emang belum ditambahkan gitu. Padahal tadi udah katanya. Ya tadi udah tapi yang munculnya kan bukan ditambahkan tapi di nama pemilik rekening begitu. Agung. Oh, itu di seller atau di akun TikTok? Di seller. Oh, di Yang seller. pertama di seller, yang pertama. Kalau Nah, misalkan tidak muncul di etalase, sama saya tidak muncul di etalase, itu karena akunnya bukan akun pemasaran, tapi akun resmi. Biasanya kalau akun resmi di etalase itu kosong, nggak ada, di gitu. TikToknya ya, di TikToknya. Ya di akun TikToknya, Nah, ini tadi kasusnya tadi akun TikTok. ya, Oke, di akun TikTok itu dia kan nambahin toko tuh. Klik ya, yang gambar toko, kemudian marketplace, klik marketplace, terus search nama toko sama nama barang. ya, Muncul tuh kopi Arabica. ya, Kemudian kan ada tambah di bawahnya tuh yang warna ya, merah. Terus diklik tambah. ya, Diklik tambah sudah ngilang di situ, sudah nggak ada lagi. Tapi nggak pernah muncul di itunya. di etalase. Mm-mm. Kalau di etalase kemungkinan itu yang dipakai akun resmi. Karena kalau di etalase itu Oke, oke, tidak oke. akan muncul kecuali Baik, baik. di akun resmi itu kecuali barang yang dipajang di toko kita sendiri. Oh Nah, iya. itu muncul. Kalau toko orang lain di akun resmi tidak akan muncul Oh, oke, oke. Nanti di coba besok etalase. di ini lagi di grup. Boleh, boleh. Oke, terima kasih Kang Dera. Ilmunya malam hari ini luar biasa. Sama-sama Jadi Pak Kang Gun. Dera ini Terima kasih. praktisi, jadi kita benar-benar dapat apa ya praktek-praktek dari selama ini yang Kang Dera lakukan. Semoga malam hari ini menjadi inspiring buat Bapak Ibu sekalian dan semua ilmu itu kata kuncinya dipraktekin. Karena kalau nggak dipraktekkan itu biasanya ya nggak manfaat begitu ya. Tapi kalau dipraktekkan nggak apa-apa salah. Salah, ditegur sama TikTok itu nggak apa-apa. Suara hilang nggak apa-apa. Yang penting pokoknya Bikin praktek lagi biar yang tahu salahnya di mana. Tinggal nanti diperbaiki, diperbaiki dan lama-lama kita ngerti dan kalau sudah mulai ngerti, insya Allah sehari bikin 1 video, kemudian bikin 2 video, 3 video, lama-lama kangen dikit-dikit bikin video. Saya juga kemarin berenang sambil videoin anak-anak, terus berhenti di kopi. Kalau pas lagi kangen water, berhenti di kangen water. Gimana yang dijual aja. Kalau lagi Betul. jualan kopi, ya ke kopi, terus langsung kasih komentar, masukin keranjang kuning. Kejual 1, 2, lumayan lah. Oke,
Jadi mudah sekali Bapak Ibu dibanding dengan Facebook, dibanding dengan Instagram, dibanding dengan YouTube, mumpung TikTok ini masih mudah. Tadi seperti kata Kang Dera, kalau di Tokopedia, di Lazada itu toko, orang masuk ke situ kalau memang butuh barang. Kalau sedangkan di TikTok ini adalah apa namanya, pasar malam. Orang joget-joget, orang hiburan, tiba-tiba ada yang jualan buku, jualan handphone, jualan macam-macam di situ. Orang tuh senengnya dijualin. Orang nggak suka dijualin, tapi orang tuh senengnya membeli. Jadi tanpa terasa mereka seneng membeli. Yang nggak rencana beli pun tiba-tiba beli. Nah, ini peluang yang sangat bagus Bapak Ibu. Bagi Anda yang belum punya barang, maka Anda boleh coba barang-barang yang ada di grup kita ini. Ada Bu Julia yang jualan jilbab, ada Bu Suindah tadi yang jualan alat-alat kolam apa namanya, akuarium, ada saya yang jualan kopi ya. Nah, nanti Bapak Ibu suka yang mana? Besok insya Allah seminggu ke depan kita akan belajar lagi di grup. Kalau yang di Bandung, insya Allah Sabtu depan kita bisa offline ketemu di Bandung. Di kantor saya di Antapani ya, boleh. Kalau yang di luar kota, kalau ternyata saya pas lagi acara di, misalnya saya ada acara di Jakarta, mampir ke Tangerang boleh juga. Misalnya saya pagi acara di Jakarta sampai jam 12, jam 1-nya di Tangerang gitu, bisa aja sih sekalian jalan. Saya beberapa kali ada acara di Jakarta offline, siapa tahu nanti bisa ketemu kumpul di Jakarta atau di Tangerang. Oke Bapak Ibu, tidak hanya di sini, insya Allah kita akan tetap belajar, dan sepekan ke depan kita banyak belajarnya tentang bikin video, upload video, terus optimalisasi. Nah, optimalisasi nanti Bapak Ibu boleh saling bertanya, nanti kita gimana caranya FYP, kita diskusi terus di grup ya, karena tadi seperti Kang Dera, tidak ada cara yang efektif, yang ada tiap handphone berbeda, tiap tergantung ininya, tergantung apa namanya, handphonenya, seringnya buka apa gitu ya. Kayak istri saya senangnya buka, pernah nggak Bapak Ibu merasa, misalnya pernah beli sepatu, tiba-tiba iklannya semua sepatu, ya kan? Kemana keluarnya sepatu, ke sini keluarnya sepatu, ini keluarnya sepatu. Pernah mau cari beli jam, tiba-tiba di mana-mana iklannya tentang jam. Nah, jadi itu algoritma yang ada di internet seperti itu. Makanya anak saya juga pernah FYP, tapi FYP yang nontonnya anak kecil juga, anak-anak kecil yang kerucil-kerucil itu, wah, bocil-bocil gitu ya. Nah, makanya kalau Anda pengen jualan jilbab, Anda pengen jualan aksesoris, Anda pengen jualan kopi, nah Anda boleh mau seneng-seneng aja atau mau serius. Kalau mau serius, berarti fokuskan handphone Anda kemana, apa yang mau Anda jual. Kalau misalnya ada 2 atau 3, berarti 2 atau 3 akun. Nah, seperti Kang Dera tadi, ada sampai punya, berapa tadi teh? 20 handphone, masing-masing 4 akun ya. 10 ya. 10, bukan yang orang apa Majalengka tadi, Majalengka. Apa mana tadi teh? Ya, Kuningan. Kuningan, yang orang Kuningan tadi tuh sampai punya berapa handphone tadi tuh. Ya. Oke Bapak Ibu. Rencananya bulan ini ke Bandung juga kayaknya ketemu saya. Oh, siap. Nanti saya ajak ketemu lah Pak Agung. Siap. Nanti kita belajar lagi ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Insya Allah sepekan ke depan kita masih belajar lagi. Semoga banyak manfaat. Dan nanti kita masih diskusi lagi sepekan ke depan di grup. Nanti semoga kalau dibutuhkan Sabtu depan kita Zoom lagi. Nanti saya minta waktunya Kang Dera
pekan depan kalau punya waktu. Jadi kita sudah belajar, sudah praktek. Nah, nanti tinggal banyak nanya lagi nanti ke Kang Dera. Ini kalau gini gimana, kalau gini gimana, itu lebih efektif daripada Lebih kita. enak dari pertanyaan Pak Gung, betul. Ya, gitulah. Baik, terima kasih atas waktunya. Kalau ada pertanyaan apa-apa lagi, besok pagi kita akan bahas lagi di grup WA ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Terima Pak kasih Agung, banyak Kang waktunya Dera. Kang Kasih Dera. semuanya. Iya. Baik Pak. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Izin pamit Pak. Tuh. Salam.